Bagaimana agar kita tidak hanya berpikir sedekah itu dari sisa harta, tapi betul-betul orientasinya adalah untuk investasi. Memang jika kita bandingkan antara diri kita dengan orang soleh masa silam, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat yang lainnya, gak ada apa-apanya. Kita akan merasa malu di hadapan mereka. Tapi kita sedang sama-sama belajar bagaimana agar kita ketika bersedekah, beramal saleh itu bisa maksimal. Nah, begini. Jadi, ketika kita sudah mengikrarkan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, hidup dan matiku, semuanya adalah milik Allah Rabbul Alamin. Berarti seharusnya itu prioritas. Artinya begini, jangan sampai kita memberikan dalam urusan agama itu sisanya. Karena ini nggak adil gitu ya. Nggak adilnya gimana Pak? Karena yang kita kasihkan tuh sisanya. Kenapa tidak kau kasih yang terbaik? Bahasa kita gini, kalau kita mau memberikan sesuatu kepada orang yang mulia, kita akan berikan yang kayak gimana? Kita akan berikan yang terbaik, bukan yang sisanya. Makanya yang sisa ini seharusnya kan untuk kita, tapi yang terbaik kita berikan untuk agama. Coba kita lihat ini ya, ilustrasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Beramal dengan sisa, itu berarti menganugerahkan untuk Allah dengan yang sisa. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian secara sengaja memilih yang sisa-sisa yang enggak baik, yang khabith. Anda lihat di surat Al-Baqarah 267. Baris pertama, ya ayyuhalladzina amanu, baris kedua. Kemudian ada lafaz baris ketiga, lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian secara sengaja memilih yang enggak baik yang kalian infakkan. Walastum bi akhidhihi, sementara kalian sendiri sudah enggak pingin untuk mengambilnya. In illa antum midu fihi, sampai harus merem kalau mau ngambil. Jadi mau ngambil aja enggak tega, kasihkan orang. Jadi ini ceritanya, ayat ini turun. Dulu di Masjid Nabawi itu di depannya ada tampa, tahu tampa enggak? Wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Ya. Di sana ada bambu enggak Pak? Ya kita enggak tahu pakai, taunya bendanya sama, mungkin bahannya beda. Yang digantung di depan Masjid Nabawi. Orang masa silam nyimpen makanan tuh kayak gitu. Ada wadah gitu ya, terbuat dari anyaman, di situ ditaruh makanan, dikasih tali digantung di atas, biar nggak diganggu oleh binatang-binatang kecil. Nah di Masjid Nabawi depannya ada kayak gitu. Siapapun boleh naruh makanan, siapapun boleh ngambil makanan. Nah ada sebagian di antara sahabat yang naruh kurma sudah bubuen, sudah keluar pasirnya itu. Jadi ada kutu-kutu kurma. Saya pernah lihat kutu-kutu kurma ya. Saking lamanya keluar kutu kurma. Ditaruh di situ. Orang nggak doyan untuk ngambil. Ya kamu aja nggak doyan, masa kau kasihkan orang? Makanya sedekah yang terbaik itu apa? Dengan apa yang kita cintai. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana sedekahnya ahlul jannah. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia memberikan makanan yang dia cintai kepada orang miskin, anak yatim, dan asir. Asir itu artinya tawanan. Dia memberi makanan yang dia cintai. Jadi gini kira-kira, kalau ada 3 jenis makanan, misalnya buah durian, buah mangga, buah nangka, yang Anda suka yang mana? Wah, durian kesukaan suami saya, nangka kesukaan saya. Yang paling tidak disukai mangga. Kira-kira yang dikasihkan ke tetangga yang mana? Yang dikasihkan ke tetangga yang mana? Yang nggak disukai. Suami Anda pulang bawa aneka oleh-oleh dan jajanan, ditaruh di tempat makan. Istrinya diminta, silakan kamu ambil mana yang kamu suka. Dia ambil yang dia suka. Milih ini. Dah dikumpulin oleh suaminya yang disenangi sama istrinya tadi, dikasihkan ke tetangganya. Duh, katanya suruh milih yang disenangi, kok malah kasihkan orang? Seperti itulah teori sedekah. Kira-kira istrinya ngamuk nggak? Kamu lebih senang istrimu atau istri tetangga? Masya Allah. Itu jadi masalah panjang Pak Ustadz. Tapi teori sedekah kayak gitu. Berikan apa yang kamu cintai. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kau tidak akan mendapatkan pahala sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Ketika ayat ini turun, Abu Talha langsung menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
tidak ada kebun yang lebih aku cintai melebihi kebun Bairuha, aku sedekahkan. Jadi harta yang paling dia cintai dia lepaskan. Dia punya mungkin kebun yang lain, tapi kebun Bairuha ini yang paling dia cintai. Karena paling subur, paling dekat aksesnya, tapi dia sedekahkan. Nah, kita tumbuhkan semangat seperti itu, karena ternyata nilai sedekah itu tidak hanya diukur yang penting mengeluarkan harta, tapi ada banyak faktor yang membuat sedekah itu lebih bernilai. Wallahu a'lam.